munculnya virus corona COVID-19 sejak 17 November 2019 di Wuhan, China. Kejadian ini cukup menggemparkan dunia. Wabah yang saat ini menjadi pandemi global hingga detik ini telah menyebar di 213 negara dengan jumlah korban positif lebih dari 2,1 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 146.000 orang. Banyaknya langkah mitigasi telah diambil oleh tiap-tiap negara yang terjangkit. Namun, apa yang terjadi? Carut-marut penanganan menjadikan virus berkembang semakin masif. Fenomena semacam ini juga dialami oleh negara kita, Indonesia. Virus corona yang bergerak sangat cepat membuat dunia bergerak seolah-olah melambat dan makin rapuh. Amerika, China, Italia, Spanyol, dan banyak negara di dunia ini harus lockdown berjamaah demi memutuskan dan menghambat penyebaran COVID-19. Termasuk negara kita, Indonesia, juga masih terus-menerus menghambat penyebaran virus corona COVID-19. Adanya COVID-19 ini, banyak hal yang dahulu normal sekarang berubah menjadi mencekam dan menakutkan. Keluar rumah dianggap tabu. Beribadah bersama-sama dianggap tidak mematuhi peraturan. Banyak pekerja dirumahkan hingga di PHK. Banyak orang yang berubah menjadi orang miskin baru. Namun, tenang. Bantuan dari pemerintah mulai digelontorkan. Dari dana bantuan bagi korban masyarakat yang terkena dampak, hingga mensubsidi tagihan listrik masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, bukan Indonesia jika penyebarannya merata. Ya, ini Indonesia. Tak banyak yang merasakan bantuan tersebut. Ini bukan hanya soal jalanan yang sepi, pembatasan interaksi, masyarakat berbondong-bondong memakai masker, masyarakat yang jam 10 siang berjemur di bawah matahari, pertokoan dan warung makan ditutup, anak PAUD sampai anak SMA diberikan tugas tidak sesuai porsinya. Ini terkait rasa kemanusiaan pandemi ini, menyuguhkan pesan tentang kekuatan masyarakat dalam gotong royong, peduli sesama, hingga menciptakan pangan mandiri tanpa sentuhan pemerintah. Di sisi yang lain, lihat para korban. Korban positif dan korban meninggal harus dikucilkan, dicurigai, dan digunjingkan. Masih baik jika satu orang, tapi seluruh keluarga yang diperlakukan seperti itu. Padahal saat ini yang diperlukan adalah kita bersama-sama saling bersinergi, bersatu untuk melawan virus corona. Seperti bunyi Pancasila, sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, mengartikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa etnis, suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Dengan adanya ini, dapat kita lihat secara seksama bahwa cita-cita para pendiri negara dan ideologi Pancasila dapat melihat persatuan menjadi bagian peran terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenangan-ketentraman hidup dalam negara ini. Saat ini, bukan waktunya untuk berdiam diri, tapi kita harus lebih aktif bersinergi, bersatu bersama pemerintah. Bukan waktunya kita untuk memecah belah. Ayo masyarakat, ikuti peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 pasal 2 yang berbunyi, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu, seperti yang kita ketahui di beberapa daerah telah menerapkan PSBB. Namun, masih banyak warga yang berkerumunan tidak mematuhi peraturan tersebut. Ayo, sering merangkul, saling bersinergi bersama pemerintah, masyarakat melawan pandemi virus corona COVID-19 ini. Para pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Ada dalam kompak besar telah terdapat saling pengertian,
kerjasama dan kebulatan tekad para pendengar.